gairah yang tak bisa ditawar. Tahun 2004, ketika keinginan untuk sekolah menurun drastis, Sheila ikut Gadis Sampul, sebuah jalan yang banyak ditempuh remaja untuk menuju jenjang yang menantang di dunia hiburan. Tahun 2004, gelar Gadis Sampul 2004 berhasil diraih Sheila. Meski orang tuanya, khususnya sang ayah, keberatan, bermodal Gadis Sampul itulah Sheila nekat pergi ke Jakarta dan merasa yakin bisa mengambil satu tempat untuk berkarir di dunia hiburan. Saat kau tak bersama. Waktu itu Sheila habis Gadis Sampul 2004 dan Sheila pikir Sheila malas sekolah, udah Sheila pengen kerja aja gitu. Ada Sheila langsung agak ya kabur gitu ke Jakarta, tapi akhirnya mama nyusul. Dan bapak di situ sempat kecewa berat sih, karena Sheila waktu itu masih 14 tahun. Jalan Sheila bukan jalan mudah. Sadar Sheila berjuang di usia masih sangat muda, Maria mendampingi putrinya itu menaklukkan Jakarta. Dunia model, lalu pelan-pelan mengambil kesempatan casting di sejumlah PH. Sheila mengingat sangat betapa itu sama sekali tidak semudah yang pernah ia bayangkan saat masih di Bali. Kita kayak nyewa mobil gitu, dan sewa mobilnya kayak sewa angkot gitu, mau kayak mobil angkot gitu. Angkotnya saya sewa emang. Sewa kemana, Mbak? Mau casting anak saya. Terus itu mama udah nemenin di Jakarta sih gitu, terus kita casting gitu, terus itu AC-nya mati, panas, udah pakai make up, sana keringetan, terus pakai taksi juga, kadang-kadang kalau memang lagi ada uangnya pakai taksi kayak gitu, jadi ya banyak lah gitu, pakai ojek juga pernah kayak gitu-gitu. Tahun 2006, usaha keras Sheila dalam pendampingan ibunya mulai membuahkan hasil. Ia lolos casting untuk sebuah peran di film Ex-School. Sukacitanya hampir tak terlukiskan, karena di titik itu semangat Sheila sebenarnya sudah tak semeyakinkan saat ia bermimpi di Bali. Akhirnya tiba-tiba keterima lewat telepon dari satu PH, dan saya langsung nangisnya tuh nangis seneng gitu loh. Sheila keterima casting. Iya, Sheila seneng banget mama. Tapi akhirnya Sheila bertekad untuk stay di Jakarta gitu, karena Sheila pengen tetap casting. Acting yang sebelumnya hanya dibayangkan terasa gampang, kini menjadi sesuatu yang tidak hanya membutuhkan tekad. Sheila harus berani, bersabar, dan belajar. Hal yang sama juga dirasakannya ketika kesempatan bermain sinetron datang, meski dengan ritme yang berbeda dari film. Dan scene pertama itu Sheila harus nangis. And oh my god, itu stresnya bukan main. Oh my god, nangis lagi. Rupanya hanya butuh satu kesempatan pertama untuk membuktikan keseriusan dan bakat. Sheila menanjak setelah film pertamanya. Beberapa judul film datang susul menyusul yang kebanyakan produksi genre horor. Kesibukan tak tertanggungkan lagi ketika layar kaca memanggil. Pada masanya, Sheila menjadi bintang baru yang melesat dan menjanjikan. Dan tentu ada yang harus dipertaruhkan. Akhirnya putus sekolah, konsen ke kerjaan, dan akhirnya Sheila ambil paket C waktu itu. Jadi liatin orang-orang gitu, kayak ini kayak artis apa, tapi Sheila cuek aja. Pokoknya Sheila harus dapat ijazah gitu, Sheila belajar lagi apa segala macam kayak gitu. Awalnya otodidak, tapi kemudian terasah lagi dengan film layar lebar. Kalau film layar lebar dulu, ya itu benar-benar ada reading, itu 1 bulan. Dan kemudian Sheila juga ketemu Eka Sitorus, Bang Eka Sitorus, ya pengalaman, ilmu semua akhirnya didapatkan kayak gitu dengan berjalannya waktu gitu, dengan adanya film yang Sheila dapatkan seperti itu. Jadi
lama-kelamaan ya terasa seperti itu. Pertama kali Sheila main waktu itu sama Agnes Monica, sama Zumi Zola, sama Irwan Shah kayak gitu. Jadi ya lumayan lah, pertama kali sinetron sudah bermain dengan orang-orang yang sangat berpotensi gitu loh. Maksudnya sangat ya keren lah. Masalahnya, bersaing di dunia peran atau hiburan pada umumnya membutuhkan penyesuaian yang tak sepele. Sheila berjibaku tak hanya menaikkan kualitas akting, tapi juga ketika harus menaklukkan berbagai penyesuaian kebiasaan dan perilaku. Toto Hudi, sutradara yang pertama kali menangani Sheila di sebuah film horor, memiliki catatan tentang itu. Kebetulan produser saya mempertanyakan pada saat saya minta Sheila. Terus produser bilang, "Tok, gue nggak tertarik sama dia karena perilaku dia kurang baik, attitude dia kurang baik." Perlu bukti? Gue ngomong sama lu sekarang, gue pengen besok lu syuting datang jam 6 pagi. Ada bener dia datang jam 6 pagi. Oke nih anak, jam 6 pagi. Terus saya deketin mobilnya. Begitu saya lihat dia tidur di dalam mobil, saya ketok-ketok 1 jam nggak bangun-bangun. Dan akhirnya, Sheila merasa menemukan dirinya di dunia seni peran. Ia masih terbayang obsesi menyanyi, tetapi ketika berakting, kebahagiaannya tidak lagi tentang uang. Di titik inilah, seorang pelakon sebenarnya menemukan passionnya. Jiwa Sheila, hobi Sheila, dan puasan batin gitu. Jadi ketika Sheila bisa bermain film, sesuatu yang of course filmnya bagus, totalitas workshopnya juga maksudnya benar-benar serius kayak gitu, Sheila seneng banget gitu. Daripada yang cuma kayak syuting 1 minggu, oke, syuting cepat gitu, Sheila kayak kurang enjoy gitu. Sheila lebih enjoy tahap-tahap, ada workshopnya, ada readingnya, ada pendalamannya gitu, tuh lebih gitu, kayak lebih seru gitu. Sheila sebenarnya di jalan yang menjanjikan secara karir, tapi ujian kesuksesan di usia muda mengguncang kehidupan pribadinya. Sheila harus positif dan Sheila harus bangkit.